Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita pada malam hari ini secara khusus bertemu dalam kegiatan dialog pembangunan kerjasama dengan K-Radio yang disiarkan secara langsung melalui 91,5 CHTFM Kandangan dan 87,6 CHTFM Nagara. Di samping memang kita juga menyiarkan melalui Facebook dan K-Radio. Kegiatan malam hari ini terasa sangat istimewa karena ini kita siarkan secara langsung di wilayah Daha. Dan malam hari ini pun kita mengundang para narasumber kita yang juga sangat istimewa. Malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang ulama muda, dai yang cukup terkenal di wilayah Daha, bahkan sudah diundang kemana-mana untuk memberikan ceramah dan syiar agama Islam dalam berbagai kesempatan dan kegiatan. Langsung saja kita sapa ulama muda kita, seorang tokoh muda dari wilayah Daha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Zaka, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas dan Majelis Zikir Al-Karamah. Nah, beliau malam hari ini menjadi bagian dari kebersamaan kita malam hari ini dengan tema membangun Hulu Sungai Selatan dan bijak bermedia sosial. Di samping Ustadz Jaka, kita malam hari ini juga menghadirkan seorang narasumber kita, Sri Kandi Hulu Sungai Selatan, salah seorang kepala dinas dari sekian banyak organisasi perangkat daerah di Hulu Sungai Selatan, salah satu Sri Kandi kita. Dan beliau ini asli orang negara. Nama beliau adalah Ibu Siti Rahma ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabar kalian berdua? Alhamdulillah. Lagi menggembirakan kita lagi pada malam hari ini. Di samping disiarkan secara langsung, kita menghadirkan tokoh-tokoh dengan narasumber yang kompeten dan asli orang negara. Kita juga berada di tempat yang sangat istimewa, dikelola oleh orang yang juga sangat luar biasa. Juga di hadapan kita ini hadir audien kita generasi muda, perwakilan wilayah Daha kalau boleh kita katakan begitu. Karena masih suasana pandemi, jadi kita batasi. Sebenarnya mau mendaftar itu banyak, mudah-mudahan nanti kita mengadakan lagi kegiatan dengan audien yang berbeda. Jadi yang sudah hari ini ikut memungkinkan, tidak memungkinkan nanti diikutkan lagi pada kegiatan berikutnya. Jumlahnya kami batasi hanya 5. Dan peserta hari ini Ustadz Jaka dan Ibu Rahma rata-rata adalah komunitas penggiat media sosial. Kita tidak pernah membayangkan kira-kira bahwa kita hidup di suatu zaman, di sebuah generasi yang ternyata teknologi itu menjadi sesuatu keharusan, menjadi sebuah keniscayaan. Dan kita hampir setiap waktu itu tidak bisa lepas dari benda kecil yang namanya handphone. Dari bangun tidur sampai dengan mau tidur selalu kita berkutat dengan handphone. Dan handphone ini sekarang juga sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Kebutuhan kita hampir sebagian besar bisa dipenuhi dan dilengkapi dengan yang namanya handphone, dengan berbagai aplikasinya. Kalau di zaman kita itu mungkin ya Kak Rahmaya, Ibu Rahmaya, Ustadz Jaka, kalau mau mencurhatkan perasaan itu biasanya di diare. Kita bikin buku, kita buat catatan, dan kita merasa sangat malu kalau diare kita itu ada yang membaca. Bahkan kita kunci, kita simpan. Saya juga punya diare. Pengalaman pedih, pengalaman suka, pengalaman duka, persoalan hidup dan lain sebagainya di dalam sebuah buku diare. Tetapi sekarang di zaman era teknologi, status itu diare cerita-cerita pribadi itu sekarang dibikin di dinding-dinding status di media-media sosial. Yang itu kalau oleh Facebook misalnya itu setiap tahun diingatkan. Nah, ternyata media sosial ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan kehidupan seseorang.
dan tidak menutup kemungkinan juga media sosial ini menjadi sebuah alat pemersatu bagi antar orang per orang, antar kelompok, komunitas maupun sebuah lembaga dengan lembaga lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan media sosial ini pun menjadi pemecah belah, menimbulkan disintegrasi, menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial yang berujung pada persoalan-persoalan baik secara agama, nanti kita kaji Ustadz, maupun dari sisi hukum juga bermasalah, maupun dari etika sosial dan lain sebagainya. Nah, mumpung malam hari ini kita menghadirkan tokoh-tokoh yang cukup kompeten, kita mulai dengan Kominfo dulu nih. Kira-kira tapi nanti jawabannya pasti, tidak boleh kira-kira. Sebenarnya apa selama ini yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo ini dalam rangka upayanya sebagai bagian dari peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan informasi kepada masyarakat? Kira-kira perannya seperti apa yang selama ini dilakukan? Ustaz, monggo ini sambil minum, kalau memang haus silakan, suasananya memang agak mana. Izin Pak Wabub, sama juga saya biasanya memanggil beliau Om, ikut anak saya. Jadi mulai kecil manggil beliau Om. Jadi mohon izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita hormati Bapak Wakil Bupati, yang kita hormati Pak Ustadz Jaka selaku juga narasumber pada malam hari ini, yang kami hormati bapak-bapak, kawan-kawan sekalian yang pada malam hari ini hadir sebagai audiens pada dialog kita yang dilaksanakan pada malam hari ini. Kami sapa juga pendengar Radio Sehati Kandangan, Radio Sehati Negara dimanapun suara Radio Sehati, kemudian Sehati Kandangan, kemudian Sehati Negara dapat didengar. Kemudian juga kami sangat apresiasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari ini Pak Wabub, Ustadz, karena memang jarang-jarang kita bisa berkumpul dengan suasana yang nyaman. Terkait fokus ke pertanyaan tadi, apa saja sih selama ini peran dari Dinas Kominfo untuk menyampaikan informasi untuk sebagai pemberi informasi dari pemerintah. Selama ini Dinas Kominfo sesuai dengan Perbup terakhir, Perbup 18 2020 itu adalah perangkat daerah yang mengurusi untuk urusan informasi dan komunikasi serta persandian dan statistik, di mana di dalam penginformasian ini kami bekerja sama dan sangat dibantu oleh perangkat-perangkat daerah lain, yang mana juga banyak inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh kawan-kawan perangkat daerah juga sangat membantu kami untuk penyebarluasan informasi kegiatan program pembangunan dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mana juga kami sampaikan di sini bahwa kita sudah memiliki web semua teman-teman audien bisa buka untuk informasi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Itu ada pada web Pemkap, yaitu Hulu Sungai Selatan kap.go.id /Pemkap, itu bisa Bapak Ibu buka. Kemudian di situ kalau dilihat di berandanya itu banyak informasi yang bisa Bapak buka terkait dengan rencana kerja pemerintah daerah, kemudian RPJMD-nya, kemudian LPPD-nya. Jadi di situ bisa Bapak lihat semuanya. Jadi keterbukaan informasi yang kami anut sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2020. Jadi kita juga membuka semua informasi, Pak Ustadz juga. Jadi kita tidak membatasi, masyarakat bisa melihat. Walaupun dengan keterbukaan informasi ini kita memang masih ada etikanya, ada batas-batasnya. Jangan mentang-mentang informasi terbuka semuanya
mau dilihat, mau dibuka semua. Karena ada beberapa aturan di bawahnya yang bisa dan membolehkan kami tidak membuka informasi tersebut. Karena aturan itu kalau tidak salah kurang lebih ada 18 aturan. Tetapi kadang-kadang kalau dari pihak audien, apalagi sekarang lingkungan kawan-kawan milenial, maunya informasi itu blear sebelumnya ya. Padahal kami juga punya etika dalam penyebarluasan informasinya. Tetapi kalau informasi kegiatan program pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, silakan kawan-kawan lihat pada web. Artinya yang kami bisa diakses semua ya? Bisa diakses semua. Kemudian apalagi yang sekarang Pak Wabub, kita musrenbang, kegiatan-kegiatan yang lainnya itu bisa kita lihat juga pada aplikasi SIMADU, Sistem Musrenbang Terpadu, di mana usulan dari semua masyarakat bisa dilihat aspirasi di dalam bisa jalur dilihat. tersebut. Ini dalam media sosial nih Bu Rahma, sebagai bagian dari pemerintah, walaupun saya juga bagian dari pernah tidak Kominfo ini merasa direpotkan dengan persoalan-persoalan status, dengan persoalan-persoalan cuitan, dengan persoalan-persoalan ide dan gagasan dari masyarakat kita? Betul, memang kalau untuk cuitan-cuitan, status itu semua kita sudah anggap, semua kita menghadapinya. Kalau kita anggap repot, ya memang repot. Tapi kalau kita anggap kita bisa menyikapinya dengan bijak, insya Allah itu akan dapat kita lewati, kita lalui, kita beri konfirmasi. Jadi artinya setiap cuitan itu ditanggapi dengan arif dan bijaksana. Alhamdulillah. Karena maaf Pak Wabub, di sini kami pun tidak menghilangkan apa yang dicuitkan oleh Bapak Ibu. Padahal bisa ya? Padahal bisa kalau kami minta izin. Kami tidak pernah. Tapi kalau sangat ekstrem berarti mungkin dihilangkan. Kalau sangat ekstrem pun kami itu harus berizin. Kalau misalnya Facebook itu, untuk Facebook itu kita harus berizin kepada pemilik Facebook. Kalau Facebook kan internasional. Jadi kalau kita ingin menghack atau menghilangkan, memang kalau secara langsung tanpa etika kita bisa menghack. Tetapi kalau yang secara resmi itu kita ada punya Badan Sandi dan Siber Negara. Saya ulang nih pertanyaannya. Iya. Pernah tidak merasa direpotkan? Kalau diakui pernah itu pernah, ya? Tetapi kita akan coba dengan bijak, membijaksanai apa yang ada di medsos tersebut. Sekarang kita ke Ustadz Jaka. Sebenarnya bagaimana sih Ustadz? ETK ada berbendia ini kan kalau sampai orang merasa tersinggung, merasa tersakiti dan lain sebagainya, apalagi memang diniatkan nih. Ini memang diniatkan, status ini sebenarnya kepengen membuat orang baper gitu. Kalau adabnya memang seperti apa, ada kan di dalam agama Islam, Ustaz? Baik Bapak, terima kasih banyak pada Bapak Wabub. Dan sebelum ulun menjawab pertanyaan Bapak, ulun sapa dulu seluruh pendengar Radio Sehati Kandangan dan Radio Sehati Negara, dan seluruh admin grup dan seluruh anggota yang tergabung dalam IDN, dan juga Ibu Rahma dan seluruh pendengar pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita. Walaupun pertemuan ini dibatasi, tetapi sebenarnya tanpa batas. Karena alhamdulillah dengan majunya dunia teknologi sekarang itu bisa disaksikan dan didengar oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat pada khususnya. Berkaitan dengan yang Bapak Wabub tanyakan dalam ajaran agama Islam, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan lewat Rasulullah, beliau mengajarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu insan tauladan, yang hadis ini sering dibacakan oleh para dai dan para ulama-ulama. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang muslim itu yang benar-benar dikatakan muslim itu adalah orang yang selamat muslim-muslim yang lain daripada lidah dan tangannya, daripada perkara yang tidak memberi kenyamanan bagi orang-orang muslim lainnya. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan min lisani, lidahnya. Memang kalau di zaman dulu, baik
mulai zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir itu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan celaan. Rasulullah dibilang majnun, gila, sahirun, tukang sihir, kadzibun, pembohong. Setelah mereka menyakiti Rasulullah dengan fitnah dan berbagai macam kata-kata yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka baru menyakiti fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hebatnya, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah memberitahukan kepada kita, setelah lisan itu perkara yang sangat menyakitkan umat muslim adalah tangan. Walaupun tangan tak berbicara, tapi kadangkala perbuatan tangan itu lebih menyakitkan daripada pembicaraan. Jadi relevan ya Ustaz, hadis Rasulullah itu dengan kondisi sekarang. Masya Allah, ini benar. Karena kan tangan nih sekarang pindah nih Pindah. status yang menggunakan jari. Kalau dulu mulut yang jadi harimau, sekarang tangan ini. sekarang tangan yang jadi Jarimu harimau. jarimu harimau. Iya benar. Silahkan lanjut Ustaz. Masya Allah. Maka dulu ketika para ulama juga mengaji al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, mereka ini bingung ketika di hari kiamat nanti mulut-mulut itu terkunci, nggak bisa bicara, tetapi yang bicara tangan-tangan loh. Mereka bertanya, gimana tangan itu bisa ngomong? Ternyata sebelum kiamat sudah terbukti, Bu, Pak. Masya Allah, tangan sekarang kan bisa ngomong dengan mengetik sesuatu, perkara-perkara yang itu kadangkala itu bisa menjadi dosa yang terus-menerus bagi pelakunya. Bahkan dia sudah meninggal dunia, tapi statusnya nggak bisa dihapus, Bu. Betul. Statusnya, perkaranya fitnah atau apapun yang menyakitkan orang lain, apalagi yang disakiti itu banyak, walaupun satu orang itu akan tetap mengalir dosanya. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu yang melihat cukup banyak kan? Iya, semakin banyak orang yang melihat. Dunia. Tinggi. Makanya Islam itu sangat luar biasa, yang dibawa oleh Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Makanya lidahnya Rasulullah itu sangat terjaga, tangannya Rasulullah sangat terjaga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia mengucapkan yang bagus-bagus atau lebih baik dia diam. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang pada bisanya dia menjaga lisannya, termasuk anggota tubuh-tubuh yang lainnya. Masya Allah. Kalau ini dibahas Pak Wabub 1 jam mungkin enggak cukup ini. Masya Allah. Apalagi lihat para pendengar nih udah mulai lapar ini. Maklum kita kan di kafe. Malam hari ini kita siapkan mereka. Masya Allah. Ayam penyet. Ayam penyet. Masya Allah. Jadi memang ya Ustaz ya, ada keharusan bagi para pengguna sosial itu untuk menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang barangkali menyinggung perasaan orang lain. Ya, karena ini pasti akan dipertanggungjawabkan. Pasti itu. Dan sekarang lebih parah lagi kan, pertanggungjawabannya tidak saja di akhirat, nanti di dunia pun kalau keterlaluan juga kan. Ada undang-undang IT-nya Bu Rahma, kira-kira bisa disampaikan? Betul. Kita langsung mungkin kalau undang-undang IT-nya itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Di sana kalau ada masalah yang ucapan, ujaran kebencian dan sebagainya itu kita bisa diproses. Ini mungkin pada seharusnya orang reskrim tadi yang menjelaskan. Tapi dengan kita melihat ke undang-undang tersebut juga kita akan berpikir untuk memposting sesuatu itu. Jadi tidak asal posting, karena kita di sini kan kita bijak bermedia. Ini masih dengan tema kita, yaitu bijak bermedia sosial. Tentu sebuah kebahagiaan bagi kita kalau memiliki banyak teman. Satu orang teman terlalu sedikit, 1000. Satu orang musuh terlalu sedikit, terlalu banyak. Satu orang musuh terlalu banyak, 1000 orang teman terlalu sedikit. Tentu kita ingin menjadi sahabat bagi semua orang. Nah, Ustadz Jaka dan Ibu Rahma, kira-kira kita mulai dulu dengan Ibu Rahma. Apakah tidak menutup kemungkinan media sosial ini membuat dulunya bersahabat menjadi sesuatu yang memecah belah? Apakah memungkinkan seperti itu? Suaranya Pak Irfan? Ramot? Oke. Nggih. Kalaunya dengan bermedia sosial ini, makanya kalau kita tidak bijak tadi itu bisa memecah belah. Memecah belah. Karena kita tidak hanya satu komunitas, kita adalah multikultural yang ada
di dalam lingkungan komunitas sosial kita yang ada. Sehingga kalaunya tidak bijak tadi itu karena ada ujaran-ujaran yang mungkin orang lain ada tersinggung, kesalahpahaman, sehingga itulah yang akan menjadi pemicu. Apalagi bila sudah mengandung unsur-unsur sara, kemudian kekerasan, pornografi. Jadi kembali tadi kalau kita bijak dalam bermedia sosial, insya Allah itu akan memberikan manfaat yang besar bagi kita dengan mengambil faedah positif daripada bermedia sosial tersebut. Nanti mungkin Ustadz Jaka akan menjelaskan Pak Wabub, karena kami tadi mengutip surah Al-Hujurat ayat 6 itu memang luar biasa di dalam Quran. Itu hanya sebagian, tapi mungkin Ustadz Jaka nanti akan menjelaskan secara luas ayat-ayat lainnya yang terkait dengan masalah bermedia sosial ini. Kita ini kan menjadi orang baik saja banyak yang tidak suka, apalagi kalau menjadi orang jahat. Tetapi kalau kita menjadi orang jahat, banyak orang yang mendukung kita, itu pada prinsipnya sebenarnya adalah mereka itu ingin menjerumuskan kita sebenarnya, ya kan? Dan mereka itu sebenarnya menghendaki kita jatuh. Bagaimana menurut Islam sebenarnya sikap yang harus kita lakukan di dalam bermedia sosial ini agar tidak terjadi hal-hal yang menyesatkan dan merugikan diri kita secara pribadi, kira-kira? Pak, terima kasih Pak Wabub. Kalau kita bicara tentang bagaimana Islam menanggapi dan menganjurkan dan mengarahkan para penganut agama Islam ini menjadi orang-orang yang bijak dalam bermedia sosial, maka ketika kita mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa nanti di akhir zaman umatku itu akan diberikan kemudahan. Nah, lewat media sosial dan kecanggihan teknologi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, salah satu untuk mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua adalah menggunakan itu untuk sarana ibadah dan ladang amal pahala buat kita nanti kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat bagaimana majunya suatu kecanggihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka musuh-musuh Islam itu tidak akan diam. Orang-orang yang benci dengan Islam itu tidak akan diam. Maka mereka menggunakan kesempatan itu untuk menghancur umat Islam sendiri. Sebagaimana yang telah kita lihat, bagaimana kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, yang dulu ketika umat Islam itu ingin dihancurkan itu agak sulit. Tetapi kalau sekarang ingin menghancurkan umat Islam, mudah. Mereka menyebarkan hoak, berita-berita bohong. Mereka memberikan iming-iming yang kadangkala iming-iming itu hanya fata morgana. Mereka menyediakan, bahkan mereka memberikan dana yang sangat besar untuk mengakibatkan umat Islam ini menjadi perang saudara. Ketika kita mempunyai seseorang yang kadangkala, itu kalau orang zaman dulu bilang serigala berbulu domba, ya. Ketika itu kita lihat dia wajahnya bagus, manis katanya, tetapi akhirnya mereka menjerumuskan kita dengan berbagai macam cara. Dan ini memang terjadi di masyarakat sekarang. Kita didukung. Iya benar. Seperti yang sekarang viral ini kan, yang barangkali menjelekkan orang lain atau menjadi sesuatu yang kontraproduktif, banyak yang melike, banyak yang memberikan dukungan, wah, dan lain sebagainya, sehingga kita makin bersemangat. Padahal tanpa sadar kita ini terjerumus di dalam persoalan-persoalan yang tidak menguntungkan, baik bagi diri kita maupun orang lain. Nah, kita ke Ibu Rahma sekarang. Sekarang ini kan pengguna media sosial ini kalau di kalangan generasi muda itu lebih dari 87% kalau berdasarkan, hampir sebagian orang menggunakan media sosial ini. Dan banyaknya media sosial yang digunakan rata-rata itu adalah, kalau kita di wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan itu paling banyak memang Facebook yang banyak digunakan. Kalau di secara nasional memang Twitter dan Instagram juga menjadi sesuatu yang favorit. Adakah dari Kominfo yang telah tadi menutup Facebook yang tidak
sesuai dengan aturan dan lain sebagainya, ada tidak dari Kominfo, atau ada aduan-aduan atau secara lisan, secara langsung disampaikan ke Kominfo dengan persoalan-persoalan ini? Baik, kalau untuk aduan-aduan itu memang banyak sekali yang masuk. Karena dari biasanya kan kalau setiap hari memang akun dari Dinas Kominfo itu selalu menyiarkan kegiatan-kegiatan pimpinan daerah maupun kegiatan-kegiatan daerah lainnya yang dilaksanakan. Ada saja biasanya di situ komen terkait dengan hal-hal, memang kadang-kadang komennya agak nyelekit juga, tapi itu memang kita akan memberikan 1 kali konfirmasi. Jadi kalau memang terkait kewajiban kami terkait dengan substansi kami, maka dinas kami yang akan langsung menjawabnya. Tetapi kalau itu menyangkut dinas teknis lain, misalnya dari dinas kesehatan, dinas PU, kami itu akan mengkonfirmasi dan memintakan penjelasan dari dinas yang berkompeten. Apakah diserahkan ke kami jawabannya, ataukah nanti mereka sendiri yang langsung memberikan jawaban pada komen di akun tersebut. Memang kalau saat ini yang digunakan di kita mungkin Facebook yang paling banyak, tapi secara nasional itu adalah YouTube, urutan keduanya Facebook, kemudian itu ada WA, kemudian Instagram. Jadi memang sampai Skype, LAN, macam-macam itu memang ada sekitar 10 yang digunakan di Indonesia. Tapi yang tertinggi tadi itu YouTube, Facebook, WhatsApp, WA, kemudian satunya Instagram. Jadi yang terempat Instagram itu umum digunakan semuanya, Pak Wadi. Kalau di Facebook kan itu di dinding. Betul. Bisa diklarifikasi. Tapi kalau penyebarannya melalui WA? Kalau penyebarannya melalui WA itu kita memang tidak dapat mengkanter. Karena WA memang sangat luar biasa. Apalagi grup, waduh tiap hari selalu bertambah grup. Mulai dari grup lulusan TK mungkin sampai lulusan kuliah. Kemudian gabungan ini. Jadi kami iya, tapi paling tidak kita memberikan 1 klarifikasi. Mudah-mudahan yang lain itu akan bersambung menyampaikan informasi dan klarifikasi tersebut. Biasanya kan kalau di Facebook ini ada bintang-bintangnya. Betul. Bintang yang kalau statusnya ini dinanti nih. Statusnya itu dinanti. Betul sekali. Jadi memang ada yang sangat mendukung dengan pemerintah, ada yang mungkin juga mengkritisi. Tapi sebenarnya semua itu adalah bentuk kepedulian warga. Ya. Tergantung tinggal kita bagaimana menyikapinya. Dan orang yang mengkritisi kita itu kan sebenarnya positif. Kalau kita mau berpikir positif, ini orang kok ada waktu memikirkan kita. Betul. Berarti kan sebuah kepedulian sebenarnya. Iya, sebenarnya. Tetapi sebenarnya sejauh mana nilai kita di hati orang lain, itu adalah sejauh mana kehadiran kita dirindukan. Dan tentu juga dinanti. Kehadiran kita hendaklah menjadi kita ini orang yang memberikan rasa nyaman, memberikan nilai lebih, dan tentu kehadiran kita adalah untuk memperindah suasana. Pertanyaan. Nama Ulun Alpianor dari Desa Tumbukan Banyu. Selamat malam Bapak, malam. Semoga Bapak selalu sehat, amin. Ulun dari Sanggar Seni Budaya Dalam Bela Diri Kuntau. Wah ini rame nih kalau mau Kuntau. Kita bisa kalau Kuntau. Dulu pernah. Ada bunga-bunganya Kuntau. Ulun lihat perkembangan bela diri Kuntau khas Kalsel ini mulai redup. Di daerah negara khususnya mungkin kurang dukungan dari masyarakat dan pemerintah dalam segi alat yang butuh dana. Menurut Bapak gimana menyikapi supaya seni budaya Kuntau kembali bangkit? Khususnya di daerah Hulu Sungai Selatan negara kita ini. Terima kasih, salam. Salam sate. Wah, terima kasih. Ulun kalau ada pangantinan biasa rancak bener melihat Kuntau nih. Jadi kalau bahari galam itu di pokol-pokol takon hancur roboh. Ulun berharap nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Kalau memang nanti ada yang perlu harus kita sinergikan dengan pemerintah, mungkin ada usulan jalurnya bisa ditempuh melalui musrembang desa, musrembang kecamatan, diusulkan ke OPD terkait.
terutama mungkin kalau ini bersifat seni budaya bisa ke dinas pendidikan dan lain sebagainya, nanti bisa kita diskusikan. Oke ya, Mas Alpi terima kasih pertanyaannya. Ulun siap kalau pian mau diskusi secara langsung kita di darat. Ini ada penonton yang mau bertanya, silakan langsung, tidak perlu ada yang terhormat, langsung pertanyaannya saja disampaikan. Kodokwen kepada siapa? Ya silakan yang di depan. Ada 2 orang, 3 orang. Jam menunjukkan 21.47. Tinggal 1 menit kalau dari agenda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Aryadi. Siapa? Aryadi. Aryadi, oke Aryadi. Salah satu admin IDIN. Admin IDIN Info Daha Negara. Oke, lanjut. Mohon izin menyampaikan dari beberapa masyarakat tentang kelanjutan. Apa? Tentang kelanjutan pembangunan jembatan penyeberangan Desa Dorjaya dan Desa Parigi. Oke. Sesuai permintaan sesuai permintaan masyarakat di melalui media sosial kami. Oke. Begini Pak, yang kami ketahui dari informasi yang beredar untuk pembangunan jembatan yang kan ditunda Pak, ditunda. Terus hingga ada titik terang mengenai patokan harga ganti rugi. Yang kami tanyakan, sejauh mana pendekatan Pemda HSS kepada warga yang lokasi rumahnya terkena jalur jembatan. Dan juga info yang kami terima, jika lokasi asal tidak ada kesepakatan, jika lokasi asal tidak ada kesepakatan Pak, gitu Pak, lokasi bisa dipindah atau digeser beberapa meter atau gimana Pak dari titik nol. Bisa juga dipindah ke Desa Samuda atau Desa Donghanyar, atau juga bisa di lokasi ideal yang lainnya, maksudnya daerah mana gitu Pak. Nah jadi kami di sini kiranya komentar dari beberapa masyarakat melalui kami Pak, melalui kami minta tolong sampaikan gitu. Jadi sekarang kami punya informasi ini Pak dari beberapa masyarakat yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Oke, cukup. Itu saja. Oke, Belum jawab dulu lah biar ingat pertanyaannya. Oke Pak, makasih Pak. Ini supaya jangan berulang-ulang nih penjelasannya seperti ini. Ulun yang memimpin rapat dengan Camat Daha Selatan, dengan berbagai tokoh, dengan berbagai komponen untuk bagaimana ada jembatan penyeberangan yang memperpendek jalan di Daha Selatan. Akhirnya disepakati untuk dibuatkan jembatan penyeberangan. Dicarilah titik-titiknya. Dicari titik-titiknya, sepakat kemarin di daerah Parigi dan Barujaya. Dianggarkan dananya untuk pembebasan lahan 10 miliar di tahun 2021. Ulun ulangi, disediakan dananya 10 miliar untuk pembebasan lahan di tahun 2021. Kita menganut sistem anggaran. Ada peraturan yang tidak boleh dilanggar. Di tahun 2022 kita siapkan lagi dananya sekitar 59 miliar untuk fisik. Ulun ulangi, di 2022 disiapkan dananya kurang lebih 59 miliar untuk fisik. Kalau kurang kita tambah untuk fisik. Tetapi karena di 2021 duitnya akan kita gunakan untuk pembebasan lahan, itu dimasukkan ke silpa tahun berjalan. Karena dananya kada tak gunakan, otomatis kada ada perencanaan pembelian lahan, otomatis yang fisik pun kada bisa digunakan di tahun 2022 ini. Karena untuk membuat jembatan itu lahannya dulu ada, dananya sudah disediakan,
tetapi tidak ada yang bersepakat. Nah, pertanyaannya sekarang, apa masalahnya? Ada masyarakat kita yang menghendaki harganya di atas standar yang ditetapkan oleh badan yang bernama Apresial, ten independen yang menilai berapa suatu harga pada suatu tempat. Kalau di situ harganya pembebasannya 1 miliar, masyarakat hendak 4 miliar. Kalau pemerintah daerah menukari 4 miliar berdasarkan kehendak masyarakat, pemerintah dimungkinkan itu melakukan markup anggaran. Ada yang harganya sesuai Apresial, ada yang hendak lebih. Itu yang tidak mungkin. Ada pertanyaan, kenapa tidak dilakukan konjungsi? Andak duit di pengadilan, di sidang, bila nyanyi bersekeras kada hakon karena untuk kepentingan umum, itu boleh masyarakat itu dikalahkan dengan pengadilan. Artinya harganya sesuai yang dikehendaki oleh Apresial yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dipaksa untuk dibongkar untuk kepentingan umum. Boleh. Ada status itu di Facebook. Jaka aku jadi bupati kok andak ke pengadilan duitnya disidangkan. Apakah tega pian sebagai seorang pemimpin memindah rumah yang masyarakatnya masih belum ada kesepakatan harga hanya untuk kepentingan kita memperpendek jalan, yang sebenarnya ini bukan, artinya kan kalau itu tidak digawi masih bisa lewat jalan lain, kecuali ini memang benar-benar orang sangat, kalau ini kada digawi matian misalnya, ya oke, kita sidangkan di pengadilan. Kita masih mencari jalan. Saran kian sangat arif, kalau tidak ada di titik ini kita cari titik yang lain. Dan ini tidak berhenti. Di Islam pun ada pernah pada kejadian Khalifah Umar yang dikirimi tulang, digores dengan pedang, hanya karena mau meroboh sebuah rumah warga yang sangat miskin, reot, dari Khalifah Umar dikirim, itu beradu-adu ke Khalifah Umar, dikirim tulang dengan pedang. Dan sebagai tanda peringatan kepada gubernur yang pada waktu itu memerintah, jangan macam-macam lawan. Apakah tega biar membongkar rumah warga hanya untuk mengarasi penyeberangan sementara kita masih mencari format lain? Apa upaya yang dilakukan pemerintah? Sejak anggarannya tersedia untuk pembebasan lahan, tim kami bulang-bulik mau Yoni ini orangnya karas kada hakun kayak apa? Kita bukan tidak menyediakan dananya, kita bukan tidak melakukan, sampai ke fisiknya pun 2022 sudah ada. Karena dananya di 2001 kada pakai, kada kawa digawi, di 22 pun kada kawa menggawi. Itu pun akan kita masukkan dananya ke Silpa dulu. Ulun, kalau nya berdasarkan kepentingan politik, kami karase, kami gawi itu haram nama kami. Tapi kita kadang melakukan ini kenapa? Kita memiliki rasa, kita memiliki perasaan, kita memiliki naluri, kita memiliki hati. Kira-kira jelas lah, kelar. Jangan lagi ini diperdebatkan. Insya Allah kita bangun aja persoalan waktu. Nanti kita cari titiknya yang terbaik, yang kada bakal karasan. Nah, setuju? Udah kelar. Ini di WA saya ini ada 5 lagi pertanyaan yang harus saya bacakan. Yang di sini nanti terakhir ya. Ustadz Jaka nih mah ada pertanyaan lawan pian. Acil Ijam di Sireh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin empat betakon gasan Ustadz Jaka. Bagaimana cara agar kami tidak terjerumus dengan ujaran kebencian atau sara saat membaca postingan terkait agama? Kadang ketika melihat komentar-komentar negatif orang lain, jujur hati terumpat barau Pak Ai. Terima kasih. Mengambilkan hati. Ini tanda ada girah ya kan? Ada. Terima kasih banyak. Berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, bagaimana agar kita tidak terpengaruh dengan sesuatu yang mungkin itu disebut dengan hoak dan ujaran kebencian dan lain-lainnya? Pertama, ini juga saran dulu, saran dari ulun. Ketika kita bikin ada sejenis grup informasi Daha Negara EDN misalnya, setelah bekerja sama dengan berbagai macam pihak, ulun ada usul. Di sana dekati para pengurus Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama yang ada di kecamatan. Nah, di sana dipinta salah satu seorang ulamanya yang ikut aktif di sana. Ketika
di sana ada berita-berita hoaks tentang masalah agama dan berbagai macam, lah kita pinta pendapat beliau. Karena agar kita tidak terpengaruh dengan berbagai macam kabar-kabar itu kan disyaratkan dalam Islam itu ada tabayun namanya. Kita minta kejelasan, kita cari dulu informasi, dan jangan sampai kita mendapatkan informasi cuman dari satu pihak dan kita harus memperhatikan dari pihak-pihak yang lainnya. Kalau itu berkaitan tentang agama, kita tanyakan langsung kepada ahlinya. Berkaitan tentang pidana, kita tanyakan kepada ahlinya. Dan berkaitan tentang pembangunan, kita tanyakan kepada yang berwenang. Itu salah satu saran. Jadi kita gandinglah, kita rangkullah para ulama-ulama yang aktif di media sosial untuk membantu kita agar selamat dari berbagai macam ancaman, yang ancamannya ini bukan hanya di dunia tetapi ancamannya di akhirat. Untuk lebih menguatkan, dulu ada ketika seseorang hambanya Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melakukan berita hoaks, kemudian dia sudah minta maaf kepada orang yang diberitakan itu bahwa beritanya itu tidak benar, kemudian orang yang diberitakan itu pun memberikan maaf. Ketika dia meninggal dunia, dia masuk ke alam kubur, itu tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya, "Ya Allah, kenapa hamba masih disiksa? Padahal hamba sudah minta maaf kepada orang yang telah hamba rugikan." Dijawab, "Benar. Orang yang engkau gibah telah memberikan maaf. Orang yang engkau fitnah telah memberikan maaf. Tetapi akibat kabar hoakmu, akibat gibahmu, akibat fitnahmu itu sampai sekarang muslimin, muslimat dan orang masih percaya dengan kabar bohongmu itu. Maka itulah yang menyebabkan engkau disiksa sampai sekarang." Wal'iyazubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajarkan, pertama kita tabayyun, yang kedua kita teliti, yang ketiga lebih baik diam. Salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya seorang manusia pada bisanya menjaga lidah dan anggota tubuh yang lainnya. Mungkin demikian kalau ulun jelaskan panjang lebar Pak Wabub, mungkin terlalu lama. Ini hujan udah mulai reda nih. Radio yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan, ini adalah inspirasi terlama sepanjang kita siaran dalam waktu-waktu terakhir ini. Dan kami berharap pertemuan malam hari ini menjadi sesuatu yang berarti, menginspirasi kita semua. Setidak-tidaknya ada niat baik dan itikat baik dari kita semua untuk melakukan hal-hal yang lebih baik ke depan. Jika fitnah itu adalah mendakwa seseorang yang tidak melakukan, dan jika gibah itu mengatakan seseorang yang dia tidak melakukan, yang dia lakukan kalau dia merasa malu dibicarakan, itu namanya gibah, itu pun dilarang oleh agama. Oleh karena itu arif dan bijaksanalah menggunakan media sosial, jangan sampai kita memfitnah dan jangan sampai menggibah seseorang. Kearifan dan kebijaksanaan kita di dalam bermedia sosial tentu menjadi kata kuncinya. Agama melarang kita sedapat mungkin untuk melakukan perdebatan, karena bagaimanapun setiap kali kita memenangkan perdebatan itu akan menambah seorang musuh. Sebagaimana kata-kata kami di awal tadi, satu orang musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Jadilah kita sahabat bagi semua orang. Jadikan media sosial menjadi pengindah bagi kehidupan kita. Jadikan media sosial membuat hidup kita menjadi berkualitas. Karena tautan-tautan yang kita pajang pada dinding-dinding media sosial akan menjadi kenangan indah atau buruk. Dan dengan meminjam kata-kata Bapak Anies Baswedan, kita tentu akan merasa malu kalau pada akhirnya kita mendelete sendiri kata-kata kita yang tidak berkualitas. Tautan-tautan di dinding menunjukkan jati diri kita. Tautan-tautan di dinding menunjukkan kualitas seseorang. Oleh karena itu buatlah kualitas yang dapat membuat pribadi-pribadi menjadi lebih baik, yang satu sama lain untuk menguatkan, tidak untuk saling menjatuhkan. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bertemu pada kesempatan yang akan datang dengan suasana yang lebih indah dan lebih menggembirakan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.